Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di acara di Secara Akademi episode ke-9. Kami dari Literasi Peneliti sangat mengapresiasi atas antusiasme dari Bapak dan Ibu sekalian terhadap penyelenggaraan di Secara Akademi episode ke-9. Dan ternyata saya cek sendiri, ini merupakan salah satu peserta terbanyak ya untuk dari Secara Akademi sendiri itu sampai 100 lebih. Saya cek di grup tuh ada 100 lebih dan ternyata sekarang udah ada sekitar 40 orang ya yang join dan semoga nanti terus bertambah gitu. Baik, untuk acara pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Basic of Computer Science for Bioinformatics, kemana nanti akan disampaikan oleh Prof. Arli seperti itu teman-teman. Dan juga di sini saya cek Prof. Arli sudah bergabung bersama kita. Apakah Prof. Ali sudah hadir ya? Halo, apa kabar? Saya bisa kedengeran nih, Sudah terdengar Prof. Baik, kabar kawan-kawan. selamat pagi Prof. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan Prof. Arli ya terlebih dahulu kepada tim. Mohon untuk ditampilkan CV dari Prof. Arli. Baik, seperti yang sudah kita tahu bahwa Profesor Dr. Renat Arli Aditya Parikesit SSI MSI merupakan profesor di bidang bioinformatik di Indonesia International Institute for Life Science atau I3L, dan sekarang juga beliau berperan sebagai Grand Ambassador dari Generasi Peneliti seperti itu. Untuk education background beliau sendiri, pertama dari bachelor degree-nya di bidang chemistry di Universitas Indonesia, terus untuk masternya, master degree-nya di Bioteknologi Universitas Indonesia, dan untuk PhD-nya atau Doctor of Philosophy di bidang Computer Science di Leipzig University, Jerman. Semoga saya benar ya dalam pronunciation-nya. Hmm. Selanjutnya, untuk publikasinya sendiri, beliau juga mempunyai beberapa publikasi. Di sini sebenarnya ada banyak, namun kami ambil sebagian kecil saja untuk yang terbaru. Salah satunya itu ada bioactive compound, form mangosteen, as antiviral agent, via dual inhibitor mechanism, dan sebagainya. Jadi di sini Prof nanti akan sharing bersama kita terkait bagaimana sih computer science itu dapat berperan di bidang bioinformatik seperti itu. Mungkin bisa di stop share screen. Baik, selanjutnya kepada Prof. Arli, waktu dipersilakan untuk penyampaian materi sekitar 1 jam, Prof. Dipersilakan, Prof. Oke, terima kasih banyak. Saya siapkan slide dulu ya. Baik, Slide-nya. Prof. Ya, sabar. Share. Hmm. Slide from the start. Ya, sudah kelihatan slide-nya. Sudah, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kemudian saya diundang oleh generasi peneliti untuk sharing mengenai basic computer science for bioinformatics. Terima kasih atas undangannya ini. Eh, dan saya terima kasih atas undangannya dan juga atas perkenalannya. Baik, ini sebelum kita diskusi terlalu teknis, mungkin kita cerita sejarah bioinformatics dulu. Jadi bioinformatics itu diperkenalkan pada tahun 60-an oleh Margaret Oakley ya. Jadi pada tahun 66, Dijkhoff ini menggunakan teknik komputasi untuk membandingkan sequence protein dan rekonstruksi hubungan evolusi dari protein tersebut. Dan ini menggunakan komputer. Karena sebelumnya kan kita tahu untuk melakukan pembandingan sequence protein itu sequence-nya dijabarin di tembok ya. Ditulis di tembok dan dibandingkan satu-satu ya tentu aja itu probability sequence-nya sangat panjang itu sangat sulit ya. Tapi Dijkhoff ini mulai mengubah kenapa nggak kita lakukan di komputer, kenapa harus kita tulis di tembok secara manual seperti itu gitu. Nah, dari situ mulai bioinformatics mulai berkembang gitu. Nah, jadi kan kemudian saya juga coba uh,
melihat beberapa perspektif mengenai bioinformatics. Jadi misalnya orang computer science itu tentu menganggap bioinformatics itu bagian dari mereka, tapi bioteknologi juga gitu. Nah, sekarang kalau kita coba lihat dari eh, bioteknologi, jadi ada orang pejabat UNESCO Edgar da Silva ini membagi aplikasi dari bioteknologi berdasarkan warna, dan saya sudah tanya ke beberapa teman saya di Afrika, ini warna ini sebenarnya arbiter ya, jadi nggak ada maknanya. Jadi bukan berarti gold itu, emas itu lebih berharga, itu enggak gitu. Jadi cuma lebih ke kode aja. Jadi kita lihat ini kan UNESCO memasukkan eh, medical biotechnology itu red gitu ya, merah ya. Kalau agricultural itu hijau gitu dan seterusnya. Dan bioinformatics dan juga nano biotechnology itu masuk ke dalam gold biotechnology gitu ya. Jadi dan itu di klasifikasi UNESCO ini diperkuat oleh Profesor Powell dari Polandia gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada orang Amerika namanya Rita Colwell yang mengembangkan klasifikasi ini, cuman sederhana, hanya 3 atau 4 tipe aja. Gold itu belum masuk, bioinformatics itu belum masuk di klasifikasinya Rita Colwell, tapi di UNESCO udah masuk gitu. Udah masuk ke bioinformatics di bagian dari teknologi. Dan makanya itu di kampus kami di I3L itu bioinformatics adalah bagian dari salah satu kekhususan atau streaming ya. Selain sustainable biotechnology ya, environmental biotechnology, dan juga tentu saja medical biotechnology yang red ini ya. Nah, jadi berdasarkan definisi ya tentu saja eh, bioinformatics itu adalah gabungan antara ilmu biologi molekuler lebih tepatnya dengan teknologi informasi. Jadi dilakukan klasifikasi, koleksi, penyimpanan, dan analisis dari informasi biologis menggunakan teknik komputasi. Jadi di sini ada dua perspektif nih ya. Jadi dari biologi molekuler dan juga teknologi informasi. Ya, makanya dari itu ada dua penafsiran gini ya. Jadi misalnya teman-teman kita di biologi yang menafsirkan ya bioinformatics itu bagian dari kita, makanya dimasukkan di bioteknologi itu, di program studi bioteknologi kami ini ya bagian dari streaming. Tapi kalau untuk di computer science itu ya bioinformatics itu ya bagian dari kami gitu menurut mereka ya. Ya itu dimasukkan ke dalam ya dalam beberapa research cluster atau research group mereka. Yang mana yang benar ya dua-duanya sama-sama benar, karena kan namanya ilmu pengetahuan kan itu relatif ya, tidak ada kebenaran mutlak di dalam sains itu. Nah, jadi tadi kita udah bicara definisi ya. Nah, sekarang apa itu goalnya bioinformatics? Nah, jadi mengenal itu goalnya ya menganalisis data biologis yang mentah seperti sequence protein, ya, DNA, dan untuk mengembangkan produk yang fungsional dan menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ini contohnya obat, vaksin, diagnostik, dan lain-lain. Nah, salah satu aplikasi bioinformatics yang sebenarnya sangat signifikan itu adalah sewaktu eh, pandemi COVID-19 yang walaupun sekarang sudah mereda, tapi tentu saja kita masih ingat tahun 2020 sampai tahun 2023 kemarin itu ya kita ya sangat bermasalah lah ya, kita punya banyak masalah ya waktu itu. Tapi perkembangan bioinformatics memungkinkan dikembangkannya obat, vaksin, dan diagnostik yang lebih akurat dan lebih baik gitu. Vaksin seperti vaksin mRNA itu ya, yang dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna itu tentu saja akan sangat sulit dikembangkan tanpa bantuan bioinformatics karena komputasi biologi itulah yang membantu. Dan juga berbagai obat seperti remdesivir, Paxlovid, dan lain-lain itu banyak dibantu oleh structural bioinformatics. Dan juga teknologi robotik yang mulai dikembangkan juga. Nah, sekarang kita mulai sedikit masuk lebih teknis ini. Jadi bedanya apa sih bioinformatics dengan ilmu komputer? Ya, kalau kita lihat secara kurikulum dasar dari ilmu komputer itu ada yang dipakai di bioinformatics, ada yang tidak gitu. Ya, kalau untuk programming dan database karena ya, R, Python, Java, dan MySQL ini kan dipakai gitu untuk mengembangkan software development bioinformatics gitu. Tapi kita di bioinformatics itu tidak mempelajari core competencies di ilmu komputer yang ada gitu. Misalnya kayak game development, apalagi networking gitu. Software development pun juga parsial aja gitu ya.
Ya, website development kita juga kembangkan gitu. Tapi kayak networking ya, Anda tanya pakar bioinformatics soal networking atau soal cyber security ya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti kalau ditanya soal cyber security gitu. Karena kan harus kuat itu pemahamannya tentang networking, tentang protokol dan lain-lain itu kami tidak paham gitu. Juga bedanya juga ya mix data analysis ya di IT itu nggak ada. Sama-sama kita tentu saja karena nih peraturan pemerintah ya, ya semuanya harus pakai kurikulum merdeka kan itu kan eh, ada gitu. Dan kita ada keunikan karena memang bioinformatics itu kan kita khusus ke data-data biologis ya. Ya dan sampai sekarang memang program studi bioinformatics itu kalau berdasarkan yang baru saya cek di PDDikti beberapa hari yang lalu itu baru ada di kami di IPB dan juga di IPB dan Universitas Megariski dan di Brawijaya saya dapat informasi juga izin operasionalnya udah diberikan oleh Dikti dan tahun depan akan student intake baru gitu dan macam-macam gitu di sini. Tapi kira-kira secara garis besar seperti itu. Sorry kok. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke computer science. Nah, apa bedanya algoritma biologi dengan algoritma ilmu komputer? Nah, ini perbedaan perbedaan utama tentu saja antara eh, algoritma komputer dengan biologi ya. Sebenarnya di ilmu komputer sendiri juga banyak sekali ya, algoritma yang meniru proses biologi seperti genetic algorithm dan evolutionary algorithm gitu. Sama juga di bioinformatics. Jadi kita sebenarnya kita hanya meniru algoritma yang disediakan alam nih, misalnya kayak proses DNA aplikasi replication ya DNA. Nah sekarang bagaimana kita mengembangkan algoritmanya gitu ya. Nanti dari algoritma kan saya turunkan ke pseudocode, saya turunkan ke coding gitu. Ya sama aja. Inputnya seperti ini gitu. Jadi kita masukkan karakternya gitu sebagai suatu array dan nanti ada string yang merepresentasikan kopinya. Jadi berarti kan ini di copy kan karakter string yang ada di array itu di copy. Ya itulah DNA replication gitu. Sebenarnya terinspirasi dari biologi juga gitu. Nah, itu kan tadi algoritmanya. Nah, kita turunkan ke pseudocode gitu. Seperti apa gitu? Biological algorithm dalam kacamata komputer gitu. Nah, ini string copy SN4. Nah, ini ada looping juga kan. Kita bisa terapkan di R, di Python, atau Java, atau lain. For A, I to minus one, dan seterusnya, TI. Dan nanti terus lagi return gitu kan. Terus lagi return. Berulang terus, looping terus. Itu tuh kan linear replikasi. Linear replikasi akan terjadi terus sampai ada kondisi penghambatnya kan. Udah macam-macam lah penghambat itu. Tapi secara basic ya, itu eh, secara komputer ya itu dia looping looping aja gitu kalau dalam pseudocode-nya ini di sini. Nah, sekarang eh, kita akan sedikit lebih jauh ke algoritmanya bioinformatics ya. Jadi kalau kita masuk ke biologi molekuler itu kan ada operasi biologi seperti insersi, delesi, dan substitusi ini kalau biasanya pada mutasi gen ya. Ya sebenarnya ini kan kalau di dalam komputer itu kan komputer kan dia hanya transformasi satu string atau satu karakter ke yang lain gitu. Ya formulanya ya seperti ini gitu. Ada berapa jumlah operasi dasar untuk mentransformasi dari satu karakter ke karakter yang lain gitu. Formulanya secara komputer itu sangat standar sebenarnya. Nah, ini contoh kayak ini. Ya string satu gitu. Nah, kasih perintah kita mengubah adenin ke urasil. Ya udah berubah gitu kan. Itu dilambangkan dengan formula yang tadi gitu. Atau ini eh, string satu dengan memasukkan menginsersi S jadi gesek gitu. Sunday jadi Saturday. Nah, dari proses ini tentu saja kan kita bisa mentris algoritmanya seperti apa, pseudocode-nya seperti apa, dan juga codingnya seperti apa. Gitu. Nah, kita detailkan formulanya gitu kan. Jadi di distance ini dia membandingkan huruf V dengan W gitu kan. Nah, inilah sequence alignment, penjabaran algoritmik dari sequence alignment ya. Sebenarnya sangat sederhana gitu. Kita nggak usah kita basic kita nggak usah terlalu pusing-pusing. Kita hanya
Ini yang dikembangkan oleh Dayhoff itu kan, di mana ya kita mengidentifikasi gapnya mana dan seterusnya. Dan edit distance-nya ini ya dua gitu ya. Karena kan memang ada dua karakter di sini. Jadi dia sangat fleksibel. Karena hanya satu shift aja, hanya digeser sedikit aja gitu kan. Nah, ini contoh lain, tapi kan tentu aja makin lama makin rumit kan. Edit distance ini ya bagaimana kalau string pertama begini dan berubah jadi seperti ini gitu. Jadi ada 5 langkah gitu mengubah TGCA, TGC dan seterusnya menjadi ATC dan seterusnya. Jadi nggak bisa langsung eh, diedit begitu aja gitu kan untuk menggunakan algoritmanya. Nah, pertama-tama hapus yang dari string satu kita hapus yang T dulu. Setelah itu kita hapus yang A, baru kita masukin adenin di depan. Dan kemudian kita substitusi sitosin ke guanin dan seterusnya baru selesai. Nah, jadi dari algoritma ini kita belajar bahwa tentu saja mutasi secara biologis itu nggak terjadi begitu aja. Jadi adenin berubah jadi guanin gitu aja itu nggak. Jadi ada prosesnya seperti ini. Jadi kalau di dalam biologi ya proses ini ya ada enzim yang mengkatalisis itu kan. Ada berbagai macam enzim ya. Apalagi sekarang udah ada CRISPR dan sebagainya itu ya. Tapi basic algoritmnya seperti ini gitu. Seperti ini. Nah, itu kan tadi basic algoritma. Nah, sekarang ini ada big O notation ini adalah suatu instrumen ya, atau indikator untuk mengetahui waktu running time dari algoritma gitu. Jadi kita ingin tahu mana yang sebentar, mana yang eh, running time yang tercepat gitu. Running time yang tercepat apabila kita mengeksekusi suatu program. Apabila big O notation-nya n pangkat 2 itu berarti ya waktunya akan running n pangkat 2 dan ini sebenarnya cukup cukup lambat gitu. Nah, jadi kalau big O notation ini ada dua indikator yang mereka pakai, time complexity dan space complexity. Ya semakin rumit O notation, ya time complexity semakin rumit, berarti running time-nya makin lambat gitu. Dan kalau space complexity-nya makin rumit, berarti space yang dibutuhkan di komputer kita itu akan semakin banyak gitu. Nah sekarang memang challenge-nya dalam bioinformatics bagaimana kita bisa, apalagi data semakin besar ya, kita lihat epigenetics ya, non-coding RNA itu datanya semakin banyak gitu. Walaupun gen genomik kita tuh hanya 4 miliar basa gitu, tapi apabila kita masuk ke ranah epigenetics dan transcriptomics itu bisa ya, beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali lipat daripada jumlah base pair gen kita gitu. Jadi memang challenge-nya bagaimana kita bisa mengembangkan teknik komputasi ya, yang hanya membutuhkan time complexity. Nah, kalau bisa yang simple nih, yang satu ini. Jangan jangan makin ke atas gitu. Apalagi n pangkat n, waduh ini eh, mungkin kalau kawan-kawan pernah running ya molecular dynamics gitu ya, bisa makan berhari-hari bahkan ada yang berminggu-minggu ya seperti itu. Oh n pangkat n ini. Ya kan harusnya jangan sampai selama itu. Makanya sekarang banyak researcher ya bagaimana supaya kita tidak memakan waktu untuk running molecular dynamics selama itu. Ya. Mereka menggunakan machine learning untuk melakukan screening atau penapisan terhadap jutaan, jutaan senyawa kandidat obat gitu. Karena dan itu teknik teknik dengan aplikasi AI itu, artificial intelligence itu dilakukan supaya mereka jangan sampai running molecular dynamics yang bisa selama ini gitu. Ya, itu ada dasar algoritmiknya itu. Nah, terus sebelum kita masuk ke situ, nah, jadi ada beberapa desain teknik algoritma gitu. Yang pertama yang kita sering dengar itu machine learning nih. Ini sering kita dengar kemana-mana kita masuk konferensi tentang IT itu machine learning. Nah, sebenarnya ini
bukan buzzword yang rumit, ini statistika aja. Jadi hanya hanya menemukan solusi yang paling memungkinkan, ya. Misalnya nih, saya kasih contoh, ada orang nih, dia mau mencari kunci yang nyelip gitu. Berdasarkan pengalaman, ternyata kunci yang nyelip itu lebih sering ditemukan di sofa gitu. Dan sangat jarang misalnya ditemukan di lemari ini gitu. Ya langsung aja cari ke sofa gitu. Ini juga jadi basis jadi ramalan cuaca. Itu sama juga dengan di bioinformatics gitu. Misalnya mengapa mengapa ilmuwan itu mentargetkan spike protein itu untuk di SARS-CoV itu untuk mengembangkan vaksin mRNA. Karena memang ke belakang-belakang, di belakang, ya, berdasarkan desain vaksin yang sudah ada sebelumnya dari vaksin-vaksin lain seperti influenza dan lain-lain, memang paling ampuh itu mentargetkan eh, spike protein. Ya udah, spike protein itu kan protein yang di permukaan. Ya udah, targetkan ke situ. Probabilitasnya paling besar untuk berhasil gitu. Itu machine learning. Itu sering, dan sebenarnya ada banyak lagi yang lain, cuman karena keterbatasan waktu. Nah, sebenarnya kalau bahasa pemrograman apa yang paling sering dipakai di bioinformatics? Kalau pada kami di iTrial itu ada tiga bahasa pemrograman yang kami ajarkan. Itu yang pertama Python. Python ini kan kenapa harus diajarkan? Karena ini bahasa pemrograman untuk non-programmer gitu. Ini sudah terbukti gitu dengan mengajarkan Python ini eh, non-programmer gitu akan lebih mudah paham gitu, ya. Dan ekosistemnya sangat rich, jadi ada modul BioPython dan lain-lain. Satu lagi adalah R. R ini adalah bahasa bahasa pemrograman untuk statistik terutama dan visualisasi. Dan banyak dipakai untuk transkriptomik, RNA-seq dan population genomics dan lain-lain, ya. Saya kira mungkin udah banyak kawan-kawan yang sering pakai misalnya R Studio gitu dan lain-lain. Apalagi di R itu ada modul yang sangat populer yaitu biokonduktor, ya. Ini kalau kawan-kawan terbiasa menganalisis data transkriptomiknya cancer itu pasti sering berinteraksi dengan biokonduktor. Itu R itu. Perl dulu saya pernah pakai ini tapi udah mulai jarang ya sekarang. Sekarang Perl ini udah mulai digantikan oleh Python karena perbedaannya Python sama Python tuh jauh lebih sederhana daripada Perl. Perl itu sintaksnya sebenarnya nggak lebih kompleks saja walaupun tidak ribet. Nah, Java ini juga dipakai karena ini untuk mengembangkan aplikasi yang skala besar yang menggunakan graphical user interface yang rumit. Pertama dan kedua, untuk menggunakan aplikasi yang closed platform, jadi bisa dipakai di Linux, di Windows, di Mac. Itu di Java gitu. Biasanya pakai Java karena kan kita running runtime-nya aja ya, interpreternya aja di platform apapun ya dari HP sampai Mac atau Windows apapun bisa running. Nah, kalau yang paling kompleks ini C++ atau C. Jadi di kampus kami juga lulusan yang memahami ini juga nggak banyak ya, karena kami nggak mengajarkan ini karena memang C++ ini terlalu terlalu kompleks, tapi dipakai juga. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai struktur kontrol gitu. Jadi kalau kawan-kawan pernah belajar, pasti yang pernah belajar programming udah paham ya. Saya menggunakan contoh R di sini ya. Jadi ada beberapa struktur kontrol, if and else, for, while, repeat, break, and next. Jadi struktur kontrol ini ya sebenarnya lebih untuk mengatur, mengendalikan arah program kita kemana gitu. Dan ini kalau di R itu ya seperti ini gitu. Jadi if else ini kan kondisional. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka ini akan terjadi. Program ini akan berulang apabila kondisinya seperti ini dan sebagainya. Break statement itu simple aja. Misalnya kita ingin membreak suatu loop. Kita kasih kondisi, nah ini loop ini akan di break kalau misalnya sudah 1.000 kali perulangan di stop gitu. Cekrek. Udah banyak misalnya di dalam biologi molekuler itu kan operasi-operasi yang repetitif seperti kita misalnya running PCR ya. Running PCR, polymerase chain reaction itu kan banyak operasi yang repetitif. Nah, itu bisa kita simulasikan menggunakan control structure ini. Nah, ini sedikit teknis gitu. Sebenarnya mungkin tidak perlu terlalu terintimidatif. Sebenarnya sederhana aja gitu kan. Kalau R itu yang enaknya
kita bermain di R itu template-nya sudah tersedia semua gitu. Tinggal kita pakai gitu kan. Kita masukin value-nya, kita masukin condition-nya apa, lalu apabila kondisinya tercapai, apa yang akan terjadi gitu. Udah keluar gitu. Sebenarnya sederhana sekali gitu kalau programan di R. Dan nanti kalau kawan-kawan misalnya mau menggunakan biokonduktor, saya ada pernah merekam kuliah mengenai hal itu. Ya sudah tinggal tinggal pakai aja template-nya, kita ganti value-nya, udah seperti itu, sangat simple. Nah, tapi ada beberapa modul yang atau function yang digunakan untuk melakukan simplifikasi gitu. Nah, jadi misalnya ada modul MacReader ini ya. Ya kok di R itu kan ada banyak sekali dataset yang terintegrasikan. Misalnya dataset mobil, dataset kanker payudara ya yang berhubungan dengan R itu juga terintegrasi sih data eh, anomali sel dan lain-lain. Jadi emang itu platform yang paling mudah apabila kita mau belajar programming pertama kali ya mungkin R ini ya paling cocok gitu. Kita panggil library-nya ya. Dan kalau di dalam programming itu kan seringkali kita kebanyakan taruh semikolon ya. Jadi fungsi persen ini digunakan untuk menggunakan menggantikan semikolon gitu. Dan ini kan lebih ke listnya aja seperti biasa. Nah, kalau nggak pakai lagi TRR, nah itu akan banyak sekali semikolon sampai kita sendiri bingung nih, parentesis itu ya. Nah, jadi dengan adanya modul seperti Magriter ini dan lain-lain itu, pemrograman udah semakin mudah. Apalagi sekarang ya, kawan-kawan udah tahu kan ada ChatGPT kan. Ya udah gitu. Udah bahasa Python dan R itu mudah bagi non-programmer, ChatGPT membuatnya jadi lebih mudah lagi. Jadi, misalnya kalau kawan-kawan kerja di lab itu, ya, dan tentu saja banyak ada pekerjaan yang nggak bisa tinggal ya kita bisa berkorespondensi ke ChatGPT gitu ya. Walaupun tentu saja kalau ChatGPT kan skripnya, programnya mesti kita tes dulu, jangan asal copy paste aja itu. Taunya nggak berfungsi aja. Nah, kalau di dalam bioinformatics itu kan data pusat itu adalah tentu saja Jinpeng atau FASTA format seperti ini ya. Kawan-kawan udah tahu ini ya Wuhan HU1 ini kan adalah SARS-CoV-2 yang nanti akan menjadi virus SARS-CoV-2. Ini Jinpeng atau format, ini Jinpeng format ya. Ini FASTA format. Ini data yang biasa kita otak-atik ya selalu ya. Dan data FASTA itu, ya, misal satu selain FASTA juga adalah data phylogenetic tree, Nexus, Nextstrain ya ini adalah data filogenetiknya virus SARS ya, no bukan SARS, virus corona, coronavirus ya. Ada SARS, ada SARS-CoV-2, ada RATG yang dari kelelawar dan lain-lain, dari berbagai clade dan lain-lain. Ini juga data yang banyak. Dan selain filogenetik tree, data yang kita olah juga adalah tentu saja data struktural gitu ya. Data SARS-CoV-2, MERS, ini data struktural ya. Yang juga tentu saja bisa dirunut ke filogenetik tree-nya seperti apa gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara ilmu komputer, ya, sebetulnya di dalam eh, programming language Python itu mereka punya modul BioPython untuk structural bioinformatics. Jadi untuk memanipulasi data biologis dan juga manipulasi struktur struktur protein, DNA maupun RNA gitu. Itu ada semua fungsinya di sini. Gitu. Bahkan bisa lebih cepat daripada apabila kita menggunakan Python, PyMol dan lain-lain karena ya kalau dengan menggunakan command line itu kan biasanya lebih cepat ya. Nah, jadi tentu saja pemahaman struktur protein itu tentu saja penting untuk memahami fungsi dari protein itu ya. Dan BioPython ini cukup lengkap. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh-contohnya gitu. Ya, tentu saja kita harus install dulu ya. Jadi kita bisa install di Windows, Mac, dan Linux. Dan ini perintahnya pakai PIP dan macam-macam. Dan ya ini atau menggunakan Anaconda dan banyak. Conda ya, sorry, bukan Anaconda untuk install by Python. Nah ini kita revisi dulu ke struktur protein. Ya ini udah, kawan-kawan udah paham lah. Kita semua udah paham lah. Struktur primer, tersier, sekunderi, dan tersier gitu ya. Nah tentu saja apabila kita menggunakan BioPython kita harus loading formatnya dan itu format-format di Python yang diterima ya PDB, CIV, semua format standar
diterima dan ada modulnya juga untuk meload sequence protein dan kita bisa langsung analisis dan manipulasi mereka menggunakan BioPython. Nah ini contoh nih, Primal Session. Saya ngambil contoh-contoh ini sebenarnya dari textbook mengenai BioPython. Itu banyak sekali ya. Anda bisa cari di Google Books ya. Banyak sekali textbook mengenai BioPython. Saya bisa kasih rekomendasi ya belakangan. Sebenarnya kita tinggal pakai aja gitu ya. Jadi misalnya contoh sesi Primal ya. Itu. Kita tinggal pakai aja skripnya. Apa yang mau kita bisa memilih rantai yang mana gitu, domain yang mana, terus chain apa rantainya tuh mau kita kasih warna apa gitu bisa pilih di sini. Terus juga eh, banding residu pengikatan. Nah, kita bisa memberikan persyaratan gitu, kita bisa menunjukkan visualisasinya stick atau apa, dan ini koordinat atomnya semuanya ada di sini. Jadi kalau banyak banyak eh, kalau misalnya kita melakukan visualisasi protein dan berpikir tidak ada ilmu komputer dari situ ya sebenarnya di balik semuanya itu ya ada programmingnya juga gitu. Hanya saja tentu saja kalau kita hanya menggunakan aplikasi ya itu tidak kelihatan gitu ya. Itu ini semuanya terjadi di belakang layar, cuman bioinformatisi yang tentu saja memahami flow-nya ini. Nah, setelah kita eksekusi program itu ya terjadilah seperti ini gitu. Dan ini akan lebih cepat gitu, ya. Akan lebih cepat daripada kita misalnya loading PyMol langsung kita nunggu lama gitu. Langsung keluar nih peng. Kenapa bisa begitu ya? Namanya juga kalau di uh, development tools itu semuanya akan lebih cepat. Nah, ini satu lagi contoh misalnya insulin ini di GenBank ya, seperti ini. Jadi database untuk bioinformatics kan kita tahu ya tadi udah bahas GenBank ya. Ada juga dari EMBL, ya, ABI, PDB, DDBG ini juga di Jepang ya. Dan sampai sejauh ini satu-satunya negara Asia yang punya basis data bioinformatik rujukan memang hanya Jepang, berjepang. Ya. Negara-negara lain itu justru malah yang menginduknya ke sini di Asia ya, maksud kita ya. Nah kalau ABI ini ya tentu saja Uni Eropa dan juga Inggris ya. Australia itu dianggap Eropa entah kenapa ya, ya itu dianggap Eropa juga Australia. Dan CBI itu Amerika gitu. Jadi mungkin kalau kawan-kawan ingin mengambil master atau PhD gitu untuk bioinformatics ya, saya sangat menyarankan ya untuk ya mengambil gelar Anda ya di negara-negara yang menghosting database ini. NCBI itu di Maryland di Amerika ya, di FBI itu di UK ya, dan juga di punya cabang di Jerman dan Prancis. Di DBJ udah jelas Jepang. Saya kemudian pernah ikuti training mengenai kristalography protein di Osaka University di Jepang dulu. Jadi eh, mereka juga jadi admin dari DBJ ini ada di beberapa Imperial University di Jepang di Osaka, di Tokyo, Kyoto dan lain-lain. Nah, aplikasinya apa aja gitu ya untuk analisis struktur, juga ada untuk sequence analysis, function analysis, satunya structural analysis ini untuk perbandingan struktur protein, perbandingan genom, metabolic pathway. Namun perbandingan struktur protein dari sini kan kita bisa tahu, misalnya struktur spike proteinnya SARS-CoV-2 itu ternyata nggak jauh berbeda dengan struktur proteinnya SARS maupun MERS, makanya vaksinnya bisa dengan mudah itu dikembangkan. Dan juga dari genome comparison kita bisa tahu juga bahwa misalnya genomnya SARS-CoV-2 itu dengan SARS dan MERS itu ternyata sangat conserve. Jadi alat diagnostiknya RT-PCR dan NGS itu bisa dikembangkan dengan sangat mudah dan sangat cepat. Makanya kita bisa bertahan dari pandemi ini juga salah satu tentunya karena bioinformatics juga. Functional analysis ini juga dan mengetahui fungsi dari gen-gen di SARS-CoV itu ya tentu saja pengobatan yang lebih tepat bisa dilakukan. Jadi bahkan bisa mengrepurpose obat yang sudah ada seperti heparin dan lain-lain untuk mengobati COVID. Ya, informasi ini tentu saja nanti dia akan dikembangkan untuk software development dan database construction. Nah sekarang computer skill apa ya? Tadi kita udah diskusikan tentang Python, tentang R, Unix ya. Biasanya itu saya harus command line interface dan coding. Nah sekarang apalagi Windows itu kan dia sudah punya Linux subsystem ya. Di Windows 10 ke atas ya kan saya
Sementara kalau di Mac itu Mac sama Linux kan emang Unix base sama Unix like, jadi nggak ada masalah gitu. Toolsnya ada tersedia semua. Jadi eh, memang kalau kita ingin mendalami bioinformatics itu kita nggak bisa menghindari dari command line interface itu. Tapi sebenarnya ya kita ada caranya ya untuk memahaminya dengan baik. Kita bisa mulai dari belajar R dulu ya, baru belajar bahasa programan yang lebih rumit seperti Python dan Java dan lain-lain gitu. Jangan semuanya langsung dipelajari gitu. Tapi kalau sementara ini kita nggak bisa melakukan command line interface, nah ini yang sering kami ada beberapa mata kuliah yang terkait ini. Ya, pakai Galaxy Interface ini udah standar. Kita melakukan apa aja dari sequence alignment sampai molecular dynamics itu pakai Galaxy bisa. Molecular dynamics bisa, bahkan menggunakan ada cloud yang gratis ya. Tentu saja datanya jangan nggak bisa terlalu banyak. Kita running molecular dynamics bisa. Atau misalnya ya kalau misalnya kawan-kawan bekerja di lab yang lengkap ya pakai software berbayar ya. Kalau software berbayar kita tinggal kasih data kan. Softwarenya yang running kita ada customer service yang bantuin kita. Cuman kan ya itu ya, perlu kalau nggak ada support funding yang berat, yang banyak itu kan mungkin sulit ya. Nah, bagaimana data-data itu di manage ya, sequence submission. Nah, ini kan kita lihat Amerika, Jepang dan Eropa, Uni Eropa, Inggris, Australia itu melakukan sinkronisasi ya setiap hari dari data yang submit. Jadi misalnya kita submit data di NCBI itu akan disinkronisasi ke DDBJ dan INA gitu di Eropa. Ke DDBJ disinkronisasi sama yang lain. Jadi ini mereka udah membentuk suatu konsorsium yang solid dan juga mempunyai ekosistem yang kuat gitu. Jadi memang sangat sangat sulit bagi negara lain untuk punya posisi yang sama dengan mereka gitu. Dan ini faktanya seperti ini. Memang mereka yang menguasai pengembangan ya bioinformatics. Nah, kalau ingin mendalami bioinformatics, pergilah ke negara-negara yang menghosting database-database ini gitu. Gitu ya. Nah, ada beberapa tipe database ya. Jadi ada database primer ya. Database primer itu ya milik ABI dari Eropa, DDBJ dan NCBI, Genbank. Itu database primer ya. Dan secondary database itu misalnya adalah data yang diproses dari database primer gitu. Misalnya data post translation modification, data epigenetics, DNA methylation, histone mark itu fundamental datanya kan dari database primer. Tapi itu di-annotate dengan menggunakan instrumen tambahan sehingga menjadi secondary database gitu. Kayak database TCGA ya misalnya untuk cancer ya. Dan juga beberapa database RNA Central. RNA Central itu miliknya EBI ya, European Bioinformatics Institute di UK sana ya. Ada juga yang specialized database ini. Tapi biasanya kalau specialized database ini database yang terspesialisasi misalnya khusus database untuk virus HIV, khusus untuk Arabidopsis. Dan biasanya ya yang pakai hanya komunitas tertentu dan tidak populer. Misalnya database khusus untuk virus HIV tentu tidak populer untuk jangankan untuk ilmu kajian lain untuk sesama virologis pun juga database HIV itu juga tidak populer. Kalau misalnya virologisnya itu tentu saja mendalami virus lain seperti CMV atau misalnya HPV dan lain-lain. Ya ini beberapa tipe database yang ada ada ini kan ada database untuk C. elegans ya, cacing, DDBJ, IMBL kita udah tahu, Expasi, Flybase khusus untuk Drosophila, database untuk HIV, iya ini ada itu. Sampai sekarang HIV pun masih jadi masalah database untuk penyakit keturunan ya, database PubMed dan macam-macam. Dan ada macam-macam lagi. Ya. Jadi banyak sekali udah database-nya. Dan saja kalau kita runut ke belakang ya sumber sumber pendanaan atau sumber informasi dari database semua database rujukan ini ya hanya tiga ya, DDBJ, IMBL atau FBI ya, dan juga tentu saja Genbank atau NCBI. Jadi tiga itu Amerika, Jepang dan tentu saja Uni Eropa bersama UK dan juga konsorsium mereka. Jadi kan kalau FBI itu kan nggak hanya Uni Eropa dan UK tapi juga Australia dan juga Swiss ya yang bukan juga masuk juga ya. Dan ini NCBI kayak saya kira kita semua udah paham lah ya NCBI. Nah, sekarang yang lagi harus saya bahas juga ya,
yang sekarang lagi ini kan saya udah diskus tadi ChatGPT, dia menggunakan tentu saja algoritma LLM ya, large language model, dan ada model yang dipakai itu kan ada beberapa ya, macam-macam. Nah, yang menaik juga generatif model ini, apa teknologi yang sama dengan untuk ChatGPT itu juga digunakan untuk drug design. Kemudian saya udah mencoba sih, udah mencoba NVIDIA itu kan ada software untuk de novo drug design ya. Jadi kita tinggal masukkan misalnya katakanlah senyawa apa para paracetamol gitu ya ke software NVIDIA di Bionemo itu. Bionemo nama softwarenya itu. Itu nanti yang dilakukan oleh Bionemo, dia tuh akan menggunakan generatif model untuk menurunkan senyawa yang kita berikan menjadi senyawa baru. Dan itu tentu saja nggak hanya sekedar diturunkan gitu aja. Mereka menggunakan prinsip kisar. Jadi misalnya kalau misalnya gugus fungsi tertentu kita ganti, misalnya metil kita ganti dengan klor, itu apa yang terjadi gitu? Apakah menaikkan toksisitasnya atau menurunkan? Ada, mereka kasih juga data prediksi toksisitas dan farmakologinya mereka kasih. Jadi nggak hanya mereka ganti gugus kimianya, tapi juga mereka berikan data prediksi toksisitas dan farmakologinya. Yaitu saya baru coba software NVIDIA. Tentu saja kalau yang gratis itu hanya bisa menurunkan ke jumlah senyawa yang terbatas. Tapi kalau yang berbayar itu mungkin bisa diturunkan dari satu paracetamol menjadi 100 atau ribuan turunan paracetamol. Saya nggak tahu tergantung apa cloud yang mereka sediakan. Itu generatif model for the novel drug design. Dan ini ada beberapa model kan. Data yang dimasukin ya data Smiles atau Graph. Nanti akan bisa masuk dapat kompon library dan ini udah banyak lah. Kalau misalnya kayak AstraZeneca tuh mereka menggenerate di de novo drug design. Mereka punya jutaan atau bahkan miliaran AstraZeneca tuh library-nya dari generatif model ini. Ada softwarenya tuh mereka punya software untuk melakukan itu. Kalau kita punya superkomputer, punya HPC ya, seperti punyanya Brin itu, akan sangat mudah melakukan de novo drug design. Dan ternyata di industri itu udah di negara maju ya, di Amerika, di Eropa, di Jepang itu mereka sudah bahkan obat yang didesain menggunakan AI itu sudah masuk uji klinis. Ini sudah ada beberapa industri, Recursion, ya, mereka memang startup baru ya, startup yang mungkin dapat pendanaan dari venture capitalist atau pemerintah mereka ya. Tapi udah masuk uji klinis semuanya, hampir semuanya masuk uji klinis. Ada satu yang masih preklinis ya, masih di in vivo ya, mungkin kalau preklinis itu in vivo. Ini udah bahkan udah masuk fase, ada yang udah mau masuk fase 3 gitu. Dan ini masih cukup tahun 2023 ya, berarti mungkin tahun ini udah ada yang eh, bisa jadi udah ada yang lolos gitu ya. Jadi komputer mendesain senyawa yang di alam itu sama sekali nggak ada gitu, sama sekali nggak ada. Itu komputer yang mendesain. Kalau dulu-dulu kan bukan komputer yang mendesain. Kita kalau mendesain senyawa baru yang di alam nggak ada itu kita mesti paham. Oh ini prinsip kisarnya gimana. Kita kalau mengubah ini kita harus baca literatur kimia medisinal dan kimia organik sampai ngelotok. Tapi sekarang yang membaca literatur kimia organik dan kimia medisinal sampai ngelotok itu adalah komputer, adalah generatif model gitu. Nah, ini udah masuk uji klinis, udah lolos ini, udah lolos dari in vivo, dari uji kemencit ini udah lolos. Cuman ini yang belum lolos. Dan ada lagi yang lain, saya belum update lagi. Nah, ini ada beberapa protokol di structural bioinformatics ya. Seperti kita lihat ada beberapa protokol di bioinformatics ya, di Lightmole, Bio 3D, DALI ya, dan juga menggunakan CAT. Ini semua di bio Python ada juga gitu untuk bisa melakukan biasa research yang dilakukan di structural bioinformatics itu proteol thermal stability engineering. Jadi kami pernah melakukan riset ya untuk meningkatkan stabilitas protein ya dengan supaya bisa tahan panas dengan mengubah gugus fungsi tertentu ya, misalnya mengubah ikatan sulfida dan lain-lain ya. Protein thermal stability engineering ya, protein function dan juga structural analysis ini juga binding mode ini untuk mengetahui binding site ya dari ligand dan drug target ya. Ini biasanya juga, mohon maaf nih kalau saya mereview manuskrip yang sebagai reviewer di jurnal ini juga seringkali autor itu kesulitan untuk memvalidasi binding mode sini ya. Sebenarnya semuanya pipeline ini udah ada. Nah, kalau multimolekular kompleks ini
memang masih agak rumit. Nah, ini generatif AI masuk ke sini nih biasanya. Nah, ini eh, permasalahan-permasalahan di bioinformatics itu kan yang ditemukan semakin semakin rumit ya. Dalam arti misalnya ditemukan permasalahan disordered region, region yang tidak teratur di protein itu yang diduga punya eh, punya punya disorder punya hubungan dengan berbagai penyakit genetika ya. Dan ini memang script di BioPython untuk mendeteksi disorder protein itu udah ada gitu ya. Jadi kita masukkan input sequence ya. Kita masukkan thresholdnya, terus ya kita cek propensity-nya. Nah ini outputnya. Nah kita lihat dari output ini kalau kalau eh, dia huruf kecil ya, IV, YTC ini dia disordered ini. Disorder berarti eh, dalam arti asam amino ini tidak mengacu ke struktur tertentu. Dan ini sudah dimasukkan rumusnya berdasarkan aturan Chau-Fasman gitu. Protein seperti ini akan memiliki struktur yang karena kan banyak sekali kan kita lihat huruf kecilnya ya. Dia akan memiliki struktur yang mungkin akan tidak jelas apabila kita running Ramachandran plot itu tidak tervalidasi. Protein seperti ini emang paling sulit. Misalnya kita mau running docking atau dynamics ini akan ada masalah gitu biasanya. Akan sulit ini gitu. Nah, ini udah kalau kita running script itu ya, nah ya ketahuan ini kan disordered ini. Ini kan strukturnya nggak ada, nggak jelas ini. Misalnya kita running dynamics atau docking, apa yang akan terjadi dengan ini itu ya, kemungkinannya bisa apa saja gitu. Karena kalau yang order ya sudah terorder berdasarkan aturan Chau-Fasman gitu, strukturnya jelas gitu. Nah, itu seperti itu. Dan juga tentu saja BioPython ini juga bisa untuk memvalidasi struktur protein, dia tuh bener atau enggak ya sebenarnya ujung-ujungnya ke Ramachandran plot juga itu kan. Ada modulnya itu ya, BioPDB ini ya. Apakah terjadi clash, bounding, sebenarnya apakah ada static effect atau enggak dari BioPDB bisa kita cek. Dia ini ada static effect atau bagaimana gitu. Nah, nah ini homologi modeling itu ternyata kita udah tahu ya. Eh, ada banyak program yang bisa dipakai untuk homologi modeling seperti iTaster dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita nggak ada programnya ya di BioPython itu ada. Kita tinggal import aja modulnya dari modeler ya. Di BioPython tuh bisa. Terus kita running alignment-nya gitu. Udah dapat. Jadi informasi yang kita masukin ini ada target sequence-nya gitu. Terus kita masukin template-nya ya, ya udah kita langsung template structure-nya nih kan ini PDB code-nya nih kan. Terus ini template-nya. Ya udah langsung kita dapat homologi model ini ada struktur yang nggak diketahui, ini template-nya. Terus kita sequence alignment dapat struktur tiga dimensinya. Dan sampai sekarang saja ini masih dipakai. Tapi intinya yang di belakang layar seperti script seperti ini gitu. Yang di depan layar kan kita klik 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 aja kan. Di belakang layar ya ada programmingnya gitu. Semua program seperti itu. Di belakang layar ada programmingnya. Nah, ini saya udah sampai di ujung ini. Mudah-mudahan saya nggak overtime kelihatannya sih nggak. Habis ini kita bisa diskusi. Jadi yang sangat menarik dari bioinformatics ini mungkin dari banyak yang belum disadari itu sebenarnya ada fundamental computer science-nya dan mungkin karena waktu kita terbatas ya tentu saja kita nggak bisa membahas secara detail. Dan saya dulu pernah berapa tahun itu mengajar mata kuliah algoritma bioinformatika yang mendalam. Itu kita diskusi ya berbagai algoritma yang dipakai dalam eh, bioinformatika seperti hidden Markov model, seperti Markov chains, bahkan algoritma randomisasi ya, randomisasi biasa itu dipakai. Jadi kalau prinsip kami ya di bioinformatika ya, kita nggak pernah asal coding gitu. Kita langsung buka komputer terus langsung klik 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 coding copy paste itu enggak. Kita harus pahami algoritma yang kita mau pakai apa-apa ya. Dan itu caranya adalah kita harus tahu apa yang mau kita tuju gitu kan. Yang mau kita prediksi apa? Oh, yang mau kita prediksi suatu struktur disorder protein. Nah, baru kita cari algoritmanya. Itu kan tadi udah kita jelaskan pakai homology modeling atau apa gitu kan. Baru kita implementasi di codingnya.
Jadi kalau sebenarnya tidak hanya dalam bioinformatika, dalam ilmu komputer juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nonton film, nah itu ada hacker yang langsung klik-klik ke kode itu kan cuma film gitu. Hacker langsung buka komputer, langsung ngetik gitu. Mereka tuh pasti mesti mikir kan, algoritmanya seperti apa, struktur datanya seperti apa dulu. Di kepala mereka tuh harus membayangkan gitu. Cetak birunya nih yang mau saya program apa gitu. Baru implementasi. Nggak bisa langsung implementasi tapi desainnya nggak ada. Desainnya harus ada dulu, baru implementasi gitu. Saya jadi sewaktu dulu saya ngajar bioinformatik algoritma, saya selalu tekankan ke mahasiswa. Kalian pahami dulu desain desain programnya seperti apa, baru baru coding gitu. Jangan coding dulu terus desainnya baru dipikirin belakangan, itu kebalik gitu. Ya, seperti itu gitu. Ya makanya memang nih diperlukan kerjasama antara ilmu komputer dan biologi ya. Seperti karena ada banyak breakthrough ini di genomik, protomik dan lain. Apalagi sekarang dengan artificial intelligence, saya sudah jelaskan tadi kan aplikasi generatif AI untuk drug design dan aplikasinya itu nggak hanya untuk drug design, bahkan untuk mendesain protein yang tidak ada di alam. Ini kalau kawan-kawan bisa buka paper di Nature ya, itu paper tentang AlphaFold 3. Nah, AlphaFold 3 itu kan dikembangkan berdasarkan artificial intelligence. Itu bisa mendesain protein yang tidak ada di alam dari nol. Dan itu saja ya kalau diuji coba di lab ada yang berhasil ada yang enggak. Tapi intinya begitu, bisa mendesain di alam. Jadi kita lihat obat udah berhasil. Di alam itu nggak ada senyawanya. Dengan AI dia bisa mendesain obat baru yang bahkan sudah masuk ke uji klinik. Kalau untuk proteinnya saya belum tahu karena memang saya nggak untuk protein protein desain itu bukan bidang saya sih, ada teman-teman lain. Kalau untuk obat sudah bisa, senyawa yang di alam tidak ada itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan AI. Memangnya kalau ingin serius mendalami mendalami bioinformatics itu ya memang kita harus paham AI walaupun ya mungkin nggak usah terlalu dalam untuk programming karena untuk belajar programming kan bisa dibantu ChatGPT kan selalu ChatGPT itu selalu siap bantu kita ini. Tentu saja kita harus memvalidasi ya. Misalnya kita minta tolong dibuatkan program untuk sequence alignment ya kita mesti validasi dulu di development tools kita entah di uh, 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 banyak di Jupyter Notebook dan lain-lain ya apakah ini skripnya bekerja atau enggak gitu ya nggak bekerja gitu kan diketawain kita kan kita validasi dulu skripnya itu ya. Ya, saya kira seperti itu. Memang perkembangan artificial intelligence itu adalah sesuatu yang harus kita keep in mind gitu. Dan mungkin kalau ada kesempatan lain saya bisa diskusi lebih dalam mengenai artificial intelligence. Ini beberapa referensi ini ada satu bagus dari Mount ini. Jadi buku textbook Mount ini ada misalnya kita computer scientist dia kasih penjelasan mengenai biologinya, kalau kita biologis dia jelasin tentang computer science. Nah ini Bioinformatics for Dummies, tapi jangan khawatir. Ini buku ini juga saya baca juga ini dulu nih. Nah, ini kalau benar kita blank, Bioinformatics itu kita nggak tahu apa, baca ini. Dan juga nih buku tentang R, dan juga tentang Artificial Intelligence. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ari atas penyampaian materi yang luar biasa. Ini kebetulan saya juga ini ya passionate di bioinformatik dan juga pengen mendalami juga dari sisi computer science juga. Dan di sini saya juga ada dapat beberapa insight yang baru terkait bioinformatik gitu. Nah, saya di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, Prof. Karena bulan saya ini curious banget gitu terkait tadi drug discovery yang menggunakan AI gitu. Nah, yang sepaham yang saya tahu, kalau misalnya kita drug discovery umumnya kan metodenya kan pasti dari docking dulu terus nanti setelah Hmm. itu pakai molecular dynamics gitu. Nah, untuk yang menggunakan AI ini apakah melalui proses itu juga atau tidak ya, Prof? Ya, sebenarnya sama aja sih, tapi dalam arti ada perbedaan begini. Selama ini kan eh, eh, kalau kita kalau kita mau mendesain senyawa de novo itu ya, itu kan kita harus memahami prinsip-prinsip kimia medisinal atau kimia organik ya. Misalnya seperti kalau kita baca di kimia organik ada nukleofilisitas, ada elektrofilisitas itu benar-benar kita harus paham gitu. Karena kan kami pernah saya kan tadi kasih contoh paracetamol. Kami pernah mencoba mengganti gugus fungsi di paracetamol ya. Tapi karena memang pemahaman kami mengenai ilmu kimia ya, saya dulu juga kimia juga, cuman kan saya udah kurang update nih, lebih banyak ke bioinformatics sekarang ya. Jadi akhirnya kami kolaborasi dengan kolaborator dari Departemen Farmasi
yang tentu saja lebih paham ilmu kimia daripada kami, kimia medisinal terutama ya, yang atau kimia farmasikal ya. Untuk ini tolong dong diganti dong gugus fungsinya gitu ya. Ya, karena kan kalau kami yang melakukan itu kita harus baca literatur banyak sekali kan. Ini yang mana gitu. Belum lagi kita mesti kembali ke literatur-literatur babon kimia organik seperti Fessenden atau misalnya Morrison and Boyd gitu. Itu saja buang-buang waktu ya. Makanya kita kerjasama sama pakar aja gitu. Nah sekarang yang bisa kita lakukan kita kerjasama dengan komputer gitu. Kita kerjasama dengan komputer. Bukan berarti orang farmasi nggak diperlukan, masih diperlukan ya, mereka masih tetap perlukan. Tapi mereka pun bisa melakukan hal yang sama, kerja sama komputer aja. Dalam arti untuk mengetahui gugus fungsi yang mana yang diganti itu biar komputer yang mikir. Itu Hmm. bisa Anda cek di aplikasi Bionemo di Nvidia itu. Mereka yang mikir, kita nggak usah, waduh nih, kita cari di buku literatur kimia medisinal. Itu kan di kimia medisinal ada kan klasifikasinya. Nah nih, misalnya obat obat untuk psikosis seperti apa. Ada kelas-kelasnya obat itu kan, dan struktur senyawanya kan tertentu gitu. Terus kalau mau diganti tuh, diganti gugus fungsinya seperti apa. Nah kalau kalau di AI, di aplikasi Bionemo Nvidia itu udah, kita nggak perlu baca lagi gitu, dia udah paham gitu, oh ini yang diganti. Dan tentu saja kalau kita mengganti gugus fungsi kan harus diketahui ini apakah senyawa ini makin toksik dan apakah senyawa ini bisa mencapai organ sasaran. Dikeluarin juga informasinya, oh ini bisa mencapai organ sasaran ya karena misalnya dia mengikuti Lipinski Rule of Five, dan juga dia tidak toksik. Kan toksisitas misalnya kalau menurut toksik ada 3 level ya, level 3 itu yang paling berat, misalnya ini level 1 gitu, oh ini nggak terlalu toksis dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya jadi lebih mudah sekarang gitu. Nah, baru setelah itu kita masuk ke docking dan dynamics gitu ya. Docking ke dynamics. Kenapa kok akhirnya kita berpikir untuk mengubah-ubah senyawa ini? Karena kan selama ini kan misalnya sumber utama untuk drug design itu kan bahan alam ya. Kita banyak sekali kan melakukan uh, natural products itu sebagai sumber ya untuk drugs design. Ya nggak masalah, bagus aja. Tapi kan kadang-kadang bahan alam itu kan juga punya masalahnya sendiri. Misalnya dia mungkin terlalu toksik ya, masih terlalu toksik ya. Kan banyak bahan alam itu kan toksik ya. Bagaimana cara mengurangi toksisitas dari bahan alam itu ya tentu saja ya dengan mengubah gugus fungsinya salah satunya. Tapi kan kalau kita mengubah gugus fungsinya secara manual pakai kimia organik atau kimia medisinal seperti yang kita tahu seperti biasa itu kan akan lama gitu. Mesti pikir ini yang mana. Apalagi kalau memang background kita di kimia nggak kuat gitu ya. Kita harus kerjasama dengan misalnya kawan-kawan kita pakar kimia organik atau pakar kimia medisinal untuk melakukan itu. Nah, sekarang kita kerjasama dengan ya komputer. Tapi bukan berarti AI itu menggantikan pakar ahli kimia, itu nggak juga gitu. Justru malah di Nvidia itu ya, di Nvidia dan juga AI company banyak ahli kimia yang kerja di situ. Karena mereka yang memprogram supaya AI itu bisa paham mengenai kimia organik dan medisinal. Ya tetap orang farmasi, orang kimia medisinal tetap dipakai. Tapi tentu saja konteksnya berbeda, mereka lah yang memprogram supaya kita memprogram AI agentnya supaya kita nggak ngerti nih, nggak ngerti banget tentang kimia organik dan lain-lain bisa masuk ke situ. Saya kira begitu. Prof, saya sudah cukup paham. Terima kasih, Prof. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi kepada peserta ya. Kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya. Nanti akan kami bacakan. Nanti akan kami berikan waktu kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada Prof Arli. Nah, untuk saat ini ada satu pertanyaan dari Kak Muhammad Iza. Saya mahasiswa, selamat pagi Prof. Saya Iza, mahasiswa dengan peminat riset di bidang AI. Saya tertarik dengan bioinformatik ini karena ingin mencoba field baru. Kira-kira saya harus mulai belajar dari mana ya terkait bagian biologi dan kimianya untuk bioinformatik ini. Apakah harus benar-benar dari dasar atau ada subjek tertentu saja yang dipelajari? Karena dasar saya justru ada di computer science dan kurang paham terkait biologi dan chemistry. Seperti itu, Prof. Nah, oke, berarti Mbak Isa ini misalnya ini kuat di computer science tapi nggak punya basic di biologi dan chemistry-nya. Gitu. Ya. Nah, mungkin untuk saya bisa sarankan sih, tadi direferensikan saya tunjukkan. Kalau ingin lebih paham mungkin secara mudah dan cepat apa itu bioinformatics, itu baca buku Bioinformatics for Dummies-nya Claverie and Notre Dame gitu. Itu terbitan Wiley. Tapi jangan terintimidasi terus nama bukunya Bioinformatics for Dummies terus artinya bego. Ya enggak gitu tuh.
saya juga saya juga baca buku itu dulu waktu waktu masih mahasiswa seperti mas-mas dan mbak-mbak di sini sama aja saya juga dulu nggak ngerti gitu sama aja tapi karena baca buku itu oh jadi kan saya itu kan dulu basic background saya kimia ya S1 S2 saya kimia ya tapi akhirnya S3 saya ngambil bioinformatics lebih banyak ke arah computer science jadi saya nggak terlalu update lagi nih ilmu kimia sampai kemana makanya akhirnya saya ceritakan akhirnya kami kolaborasi untuk paper kami mengenai modifikasi paracetamol akhirnya kami kerjasama dengan kawan di farmasi kan karena sekarang udah sampai di mana ilmu kimia saya nggak tahu karena kan PhD saya nggak di kimia jadi saya nggak tahu ya Hmm. kira begitu eh, baca buku Bioinformatics for Dummies jadi nanti itu akan lebih mudah gitu memahami ini biologinya seperti apa karena bahasanya tuh sangat mudah diikuti gitu ya oh, tentu bahasa Inggris tapi kan nggak masalah kan ya kalau teman-teman udah punya TOEFL dan lain-lain kan ya itu kan kalau pasif ya bisa lah gitu ya tapi itu gampang sekali bacanya bahkan saya dulu yang mungkin bahasa Inggris saya belum terlalu lancar pun juga bisa baca oh ini gini gitu saya belum belum kuliah di luar tuh pada waktu itu masih di dalam nih belum terlalu lancar juga bahasa Inggris saya tapi bisa saya baca itu mudah sekali tapi misalnya kalau yang bukunya David Mount dan lain-lain itu udah agak advance tapi kalau Bioinformatics for Dummies itu siapa aja bisa baca itu baik orang biologi orang IT nah itu kan kalau kita bicara dari perspektif IT apabila kita baca buku Bioinformatics for Dummies kita akan dapat bayangan biologinya tuh arahnya kemana dah karena kita udah dapat bayangan kita bisa desain algoritmanya kan itu dia prinsipnya kalau di IT kan di algoritmanya kebayang kan kita udah berbayangan oh ini yang mau di achieve dari biologinya dari bioinformatik ini gitu jadi kita bisa bayang bisa desain algoritmanya seperti apa nah akhirnya kan kalau udah advance kan akhirnya kita menggunakan AI untuk mendesain drug seperti yang lakukan AstraZeneca saya lupa nama aplikasinya ada itu mereka mendevelop aplikasi untuk menggenerate drugs menggunakan AI atau menggunakan mendesain protein yang di alam nggak ada seperti yang dilakukan AlphaFold 3 tuh udah dipublish di Nature itu kan. Nah itu kan kolaborasi besar ya dalam arti untuk software-software itu ada ahli kimia, biologi, IT, bioinformatik, bahkan kedokteran, farmasi semuanya ada di situ. Udah seperti arisan besar itu arisan besar. Jadi nggak ada satu orang yang, oh ini harus linear, hanya orang kimia aja di sini. Oh ini harus linear nih, hanya orang IT aja. Enggak gitu. Untuk mendesain software-software itu tuh multidisiplin. Softwarenya AstraZeneca maupun Nvidia punya. Kayak Nvidia tuh kita akan berpikir, wah itu istrinya pasti orang IT semua. Enggak juga gitu. Ada orang kimia, orang farmasi, orang biologi, ada juga yang kerja di Nvidia gitu. Bahkan bahkan kalau kita sedikit melenceng-melenceng sedikit di perusahaan AI seperti Samsung, orang linguistik pun ada gitu. Orang linguistik ada, ahli bahasa pun ada karena kan chat apa large language model chatbot itu kan harus dikembangkan mendapat masukan dari ahli bahasa gitu. Saya kira begitu. Jadi ya misalnya kalau kita udah belajar susah, kita nggak paham secara advance gimana ya kita bisa kolaborasi. Ya, saya juga berkolaborasi dengan berbagai pakar dari entah IT, biologi, bahkan kedokteran. Misalnya kayak saya kolaborasi dengan farmasi dan kedokteran karena kan memang saya bukan bukan tenaga kesehatan kan, tapi saya ingin apa pemikiran saya diaplikasikan di dunia kesehatan. Ya kita harus kolaborasi dengan misalnya dokter dan farmasi dan juga mungkin juga keperawatan dan nakes-nakes lainnya. Kita nggak bisa main-main sendiri gitu, cuman cuman ilmu kita sendiri itu nggak bisa gitu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Atas jawabannya. Mungkin dari Kak Muhammad Iza, apakah ada feedback atau sudah cukup? Baik. Selanjutnya mungkin dari peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi secara langsung bisa raise hand ya, atau bisa eh, menulis pertanyaan di kolom komentar. Sambil menunggu juga karena kita masih ada waktu ya, saya ingin bertanya lagi Prof, terkait tadi kalau misalnya kita mau belajar dari computer science itu dari basicnya, ini kan ada beberapa ini ya Prof, ada beberapa ada beberapa language atau bahasa pemrograman. Nah, dari Prof sendiri kan menyarankan kita bisa mulai dari R dulu kan ya Prof. Nah, tapi kalau misalnya implementasinya sendiri itu di bioinformatika itu mostly menggunakan R atau menggunakan Python Prof. Dua-duanya sih, Oh, dua-duanya ya Prof. dua-duanya. Ada perbedaan ya. Dalam arti apabila kita mau fokus ke statistika dan matematika itu pasti ke R. Ya. Tapi Hmm. kalau kita fokusnya untuk pengolahan data dalam skala besar, maupun R itu juga bisa, tapi lebih lebih umum digunakan itu untuk Python.
Ya kalau saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang hadirnya ada yang dari Departemen Matematika atau Statistika, boleh langsung angkat tangan terus kasih feedback ke saya. Tapi pengetahuan saya memang R itu yaitu selain dipelajari di ilmu komputer juga di Departemen Matematika dan apalagi Statistika ya, itu mereka pelajari sampai dalam. Ya, saya juga kenal ya kawan saya ya, orang statistik ya, ya udah paham gitu ya mengenai R dari awal gitu ya. Dan awalnya kawan saya ini ya, kolega saya ini dia menggunakan R sebagai orang statistik menggunakan R untuk analisis harga saham yaitu nggak ada hubungannya sama bioinformatics ya. Tapi adaptasinya ke bioinformatics cepat. Akhirnya dia melihat, oh bioinformatics menarik, saya ingin coba bidang, mengeksplor hal yang baru. Cepat gitu, hanya dalam waktu kurang dari kurang dalam setahun, udah paham gitu bioinformatics. Kurang dari setahun, cepat sekali. Karena dia ya emang orangnya pinter sih dong. Itu nggak bisa jadi teman kolega saya ini. Tapi emang dia itu lebih lebih karena emang pemahaman statistiknya udah solid dan juga pemahaman mengenai area solid. Apalagi di R itu kan dataset mengenai biologi itu sangat lengkap. Di Python juga ada, tapi yang lebih gampang dipakai dan lebih reusable itu, terutama untuk belajar itu di R ya. Misalnya kayak saya sebut tadi ada database mengenai breast cancer ya. Dan itu breast cancer mengenai transkriptomiknya dan juga mengenai morfologi selnya itu ada, dan juga nggak, kalau misalnya wah saya nggak tertarik sama biomedicine, saya tertarik ke plant biology, ada database tentang tanaman juga di R itu, mengenai iris, mengenai bunga itu ada gitu. Jadi memang emang langkah awalnya memang ya kita, ya saran saya sih memang kalau misalnya untuk ingin tahu lebih ke computer science-nya masuk ke R aja dulu karena semuanya udah siap gitu. Semuanya udah siap di situ. Baru mungkin kita belajar bahasa pemrograman yang lain seperti Python. Kalau di tempat kami memang kurikulum kami didesain belajar R dulu baru belajar Python sih gitu. Ya, ya, dan itu emang lebih banyak membantu seperti itu. Saya kira begitu. Baik. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Andi Howard. Selamat pagi, Prof. Saya Andi, background farmasi dan sekarang berencana kuliah computer science. Saya tertarik dengan bioinformatik ini karena ingin mencoba field baru. Kira-kira eh, saya baiknya ambil spesialisasi computer science, data science, atau AI dan machine learning ya. Terus nanti kalau sudah lulus kira-kira peluang karirnya bisa apply di mana saja ya, Prof. Terima kasih. Nah, sekarang kalau saya sih karena keywordnya dari disebut udah clear, ambillah AI. Gitu. Sekarang ini apa ya? AI itu udah diaplikasikan ke segala bidang. Sebenarnya sebenarnya udah lama sih dari sebelum sebelum ChatGPT dirilis ya. Tapi ya semakin masif setelah ChatGPT dirilis. Apalagi kan ChatGPT nggak sendirian, dia punya apa? Ada pesaingnya juga seperti Perplexity, seperti Cloud dan lain-lain gitu. Dan juga mengapa saya encourage untuk ambil AI karena AI company seperti Nvidia itu mereka juga mengembangkan bioinformatik. Saya sebutkan tadi aplikasi Bionemo itu ya. Dan tentu saja aplikasi seperti Bionemo atau AstraZeneca juga ngembangin aplikasi serupa ya. Tapi saya lupa nama aplikasinya, mohon maaf. Itu kan hanya bisa dikembangkan apabila dalam tim itu emang ada orang farmasi dan juga mungkin orang kedokteran juga, orang biologi juga. Nggak mungkin hanya orang yang paham ilmu komputer itu. Karena kan harus paham prinsip kimia medisinalnya, harus paham prinsip protein engineeringnya juga di situ, bioinformaticsnya secara global. Dan itu tentu saja dikembangkan dengan menggunakan AI. Dan sekarang itu apa kita realistis saja. Apa perusahaan yang valuasinya terbesar di dunia? Apa? Perusahaan AI, Nvidia. Ya saya sebut dari tadi. Microsoft kalah, perusahaan-perusahaan lain kalah. McD, perusahaan minyak, migas kalah. The money is there. The money is there. Nah, makanya nih, misalnya kayak Mas Andi nih nanti bisa bekerja di Nvidia, wah itu langsung gajinya, duitnya nggak berseri itu. Yakin saya. Kalah jauh pasti gaji saya, pasti kalah jauh. Karena itu perusahaan yang valuasinya terbesar di dunia, dalam arti sahamnya, harga sahamnya di New York Stock Exchange maupun bursa-bursa saham dunia itu paling banyak, paling laku. Nvidia, bukan perusahaan lain, bukan perusahaan migas. Selama kita berpikir oh pasti migas, enggak. Migas itu udah lama
seperti Caltex dan lain-lain itu udah dan British Petroleum udah tergeser lama. Udah dikuasai perusahaan AI. Baru nomor 2 tuh Microsoft. Microsoft AI juga. Terus Apple juga, Apple AI juga ngembangin AI. Nah itu mereka makanya. Nah terus ya apalagi nih kalau mau ngambil S2 atau S3 komputer saja, ini waktunya gitu. Saya kira ini waktunya gitu. Nah, itu dipikir-pikir deh. Coba cek-cek lagi data dari New York Stock Exchange, dari Economics, mana perusahaan yang valuasinya terbesar. Pasti di 10 besar itu yang menguasai perusahaan AI semua. Dan apakah orang biologi, orang kimia, orang farmasi nggak bisa? Ya bisa, mereka juga butuh orang farmasi, mereka juga butuh orang kedokteran. Karena gimana bisa mendesain aplikasi-aplikasi bioinformatik kalau nggak ada orang life science? Saya kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Ari Sunandar. Selamat pagi Prof, saya S1 Biologi Murni, sekarang mahasiswa tingkat akhir S2 Pendidikan Biologi, tapi saya tertarik bioinformatik. Saya tertarik riset bioinformatik di wilayah medis, tapi saya bingung apakah saya S2 lagi mengambil bioinformatik atau saya S3 mengambil bioinformatik. Saya berharap Prof bisa bersedia mengarahkan terkait rencana riset saya. Wah, ini kalau begini mesti tatap muka nih. Maksudnya kan mungkin ada yang rencana yang personal atau gimana, mesti tatap muka ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya jawab umum aja biar semuanya bisa ikut ikut paham maksud diri saya sendiri ya. Oke, jadi gini, saya kok saya nggak tahu ya, karena saya bukan tipe orang yang suka buang-buang waktu ya. Nggak arti, buat apa ngambil S2 lagi gitu. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya, kalau kita ngambil program pendidikan itu kan waktunya lama gitu ya. Yang ngambil S3 oke lah, tapi ngambil S2 lagi ngapain? Itu waktunya lama dan juga ya paling cepat setahun ya. Dan juga kita nggak bisa melakukan hal-hal lain ya. Dalam arti benar-benar kita kekunci di situ melakukan hal itu dan itu masih di jenjang yang sama gitu. Buat apa gitu? Kalau menurut saya daripada ngambil S2 lagi, mending ngambil sertifikasi. Memang jujur nih satu hal yang masih masalah di bioinformatik karena memang program sertifikasi bioinformatik bahkan untuk level internasional pun masih terbatas. Beda kalau ilmu komputer ya. Itu sertifikasinya banyak. Kita mau Cisco untuk networking, Microsoft juga ngasih sertifikasi, macam-macam ngasih sertifikasi. Microsoft, Cisco, Red Hat itu ngasih sertifikasi. Kalau untuk bioinformatik masih jarang gitu. Bahkan hampir absen ya. Masih jarang kalaupun ada itu dasar-dasar aja gitu. Tapi ya misalnya ini kan tadi Anda dari Biologi murni. biologi murni yang ngambil sertifikasi aja, ambil kursus ya, terus ngambil sertifikasi IT dari Cisco, dari Microsoft, ya, dari Red Hat gitu. Ambil sertifikasi itu akan lebih cepat, lebih murah dan spend less time. Nah, baru habis itu ngambil S3 bioinformatics itu nggak masalah. Tapi kan biasanya ada matrikulasinya. Anda akan lebih cepat menjalani matrikulasi kalau Anda sudah punya sertifikasi di bidang IT. Ya ada itu Anda cek di website. Anda kata kuncinya Microsoft Certification atau Cisco Certification atau Red Hat Certification. Anda ambil itu aja. Begitu Anda mendaftar S3, pas interview, Anda cerita, saya udah punya sertifikasi ini, walaupun saya S1, S2-nya bukan ilmu komputer atau bioinformatics, jadi harusnya dipertimbangkan gitu. Itu kalau menurut saya begitu. Baik, Jadi Prof. masalah sertifikasi ini juga penting karena ya itu kan menunjukkan kita profesional di bidang apa. Misalnya kayak kita yang dosen ya ada sertifikasi dosen itu kan menunjukkan bahwa orang yang punya sertifikasi dosen tuh dia tersertifikasi sebagai dosen profesional. Saya kira begitu. Baik, Prof. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, Prof. Ini apakah Prof Banyak berkenan? juga. Silakan, silakan. Oke, oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aziz. Apakah bioinformatik dengan fokus studi biologi sintetik seperti merekayasa peptida untuk menciptakan antibiotik sintetik sudah berpotensi sebagai agen antimikroba sampai skala resisten? Apalagi kasus resistensi bakteri hingga sekarang masih terus berkembang. Karena menurut saya kita sudah masuk di era untuk tidak 100% gantung pada natural compound tetapi masuk ke antibiotik sintetik untuk menangani kasus AMR. AMR. Nah, cocok udah. Ya kan? Jadi ini kan sebenarnya de novo drug design kan.
Karena Mhm. kan, nah itu dia, udah saya sebut tadi kan, kalau natural products itu kan masalahnya kan belum tentu dia cocok juga dengan target sasaran, dan belum tentu juga dia, dan bisa jadi juga obat itu toksik dan lain-lain. Jadi ini kan pendekatannya Mbak Asis ini kalau saya perhatikan dia merekayasakan peptida kan supaya jadi antibiotik sintetik. Nah ini kan kenapa direkayasa kan supaya misalnya peptidanya tuh punya target protein ya. Jadi jadi peptidanya tuh bisa masuk secara fit, secara optimal masuk ke masuk ke crevice atau ke cavity dari protein itu. Kalau nggak direkayasa nggak masuk gitu kan. Sama kayak kita pakai natural products ya. Bisa jadi kalau kita pakai natural products, lead compoundnya itu tidak masuk secara optimal untuk ke cavity-nya sehingga protein itu tidak terinhibit dengan baik. Ini kan nggak bagus buat antibiotik ya. Tapi kalau kita, seperti tadi kita pakai prinsip kisarnya orang farmasi itu, kita modifikasi strukturnya kan dengan menggunakan AI ya, yang prinsipnya farmasi juga dan kimia ya. Itu bisa masuk secara lebih 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 fit dan lebih optimal, dan tentu saja kita harus running docking dan dynamics ya, melakukan docking dan dynamics untuk menentukan apakah bindingnya itu benar-benar optimal dan apakah kompleksnya itu stabil. Baru setelah itu masuk ke lab. Ya udah, itu saya setuju. Jadi kita eh, ya kita akan tetap pakai natural compounds, tapi dalam arti kalau kita melakukan riset yang lebih advance, kita harus perhatikan prinsip kisarnya gitu. Jadi dalam arti gugus fungsinya harus kita optimalkan. Optimalkan, bisa jadi kita ganti. Bisa bisa cek paper grup kami mengenai paracetamol. Googlingnya ya nama saya plus paracetamol itu ketemu itu papernya. Seperti itu prinsipnya. Ya, ya, kita bisa melakukan hal yang sama dengan natural product. Ya. Misalnya seperti ada obat yang dari natural product seperti Taxol. Apakah Taxol itu tidak punya efek samping? Ini kasih ide aja sih. Kan bisa gugus fungsinya tuh, Taxol itu kan dari natural product ya. Kan bisa gugus fungsi tertentu itu kita rubah, tentu harus menggunakan prinsip kisar. Kalau kita pusing, bagaimana? Mungkin kita bersama kolaborator kita yang orang farmasi bisa ngoprek-ngoprek software Bionemo tuh kan. Kalau ada teman yang di farmasi kan enak karena lebih paham toksikologi, lebih paham farmakologi dan lain-lain kan gitu. Saya kira begitu. Baik, Prof. Ini ada dua pertanyaan terakhir. Mungkin kita langsung batasi di pertanyaan terakhir dari Kak Syaira ya. Ya. Ini dua pertanyaan terakhir. Satu dari Hmm. Kak Hana. Selamat pagi, Prof. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hana. Saya masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas, Prof. Kelas 12. Oh, masih SMA. Saya ada ketertarikan pada bioinformatik dan berencana untuk memilih lanjut kuliah pada teknik biomedik, Prof. Dan memilih peminatan kelas D yaitu bioinformatik. Namun saya juga ingin memasuki fakultas kedokteran, Prof. Alangkah baiknya bagaimana ya, Prof? Lebih baik langsung teknik biomedik atau kedokteran menyambi mempelajari bioinformatika? Wah, ini pertanyaannya dan masuk ke ranah psikologi nih, bukan psikologi. Maksud saya gini, saya cerita gini aja deh. Dulu saya juga sama seperti Mbak Hana, nggak tahu mau ngapain waktu SMA. Nggak tahu mau ngapain, mau jadi apa gitu. Jujur, saya nggak tahu. Apa yang saya lakukan? Saya ikut psikotes. Saya ikut psikotes. Benar, saya ikut psikotes dulu di lembaga psikologi terapannya UI, dan juga karena ada hasil yang belum bisa terkonfirmasi, kita ke eh, lembaga psikologi terapan yang lain. Dan psikotes itu kan dilakukan bukan untuk mengarahkan kita kemana, tapi itu dilakukan untuk memberi masukan ke kita untuk memutuskan. Jadi bukan psikolog yang mengarahkan, oh kamu mesti jadi ahli kimia loh, gitu. Oh lo mesti jadi ahli bioinformatika kayak Pak Arli itu, enggak gitu. Jadi lebih psikolog itu memberikan assessment terhadap sebenarnya bakat kita tuh apa. Dan apabila bakat itu yang masih potensi itu untuk mengaktualkan potensinya tuh bagaimana? Harus masuk jurusan apa gitu. Nah, kalau kasus saya tuh dikasih beberapa list. Kemudian salah satunya ada teknik juga, ada teknik metalurgi atau apa gitu. Akhirnya kan saya memutuskan masuk, ya, jadi masih berhubungan teknik teknik kimia, tapi akhirnya nggak keterima, akhirnya masuk kimia kan. Seperti itu. Maksud saya, eh eh, oke lah teknik metalurgi, kalau nggak salah masih ingat itu psikolognya ngasih teknik metalurgi. Tapi kan paling nggak sama kimia masih berhubungan, dan akhirnya ya ternyata cocok juga kan gitu kan.
Tapi nggak cuma teknik metalurgi, ada beberapa opsi lagi. Cuma kan setelah laporannya kan tentu saja nggak hanya sekedar Anda cocoknya masuk jurusan apa, tapi juga psikolog tuh ngasih asesmen yang lebih komplit, terutama masalah kepribadian ya tentu saja. Kalau masalah kepribadian itu personal sekali, itu juga diakses juga di situ gitu, dan juga bagaimana dihubungkan dengan potensi bakat kita gitu. Saya nggak mau terlalu dalam bicara ini karena saya bukan psikolog ya, tapi intinya itu pengalaman pribadi saya seperti itu, dan akhirnya itu cukup membantu ya, mungkin bisa dipertimbangkan juga seperti itu ya, karena kadang-kadang mohon maaf ini ya, kita bicara sama teman malah makin bingung, bicara sama orang tua makin bingung juga, bicara sama siapa, tapi kalau psikolog itu bisa lebih objektif memberikan masukan, karena kan mereka nggak tidak ada hubungan emosional atau minim hubungan emosional dengan kita, jadi bisa lebih objektif. Sementara kalau orang tua, kalau teman, kalau saudara, adik, kakak itu kan apa, ada subjektivitas di situ kan, karena ada hubungan emosional dengan kita. Tapi kalau psikolog itu ya bukan berarti mereka pasti 100% lebih objektif, tapi bisa lebih objektif dalam mengakses bakat dan potensi kita. Saya kira gitu, saya nggak mau bicara wah ini mendingan ambil informatika aja, enggak, tapi kalau udah level ini, ranah ini, saya kira lebih baik konsultasi ke psikolog yang lebih pakar daripada saya, lebih paham daripada saya. Baik, terima kasih Prof. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Syaira. Selamat pagi Prof, saya fresh graduate biologi yang berencana melanjutkan studi di bioinformatika. Sebagai pemula, sebaiknya saya belajar programming language terlebih dahulu sebelum daftar S2 atau langsung melanjutkan kuliah sambil belajar aspek com science-nya Oh, oh. bioinformatik, computer science-nya bioinformatik. Terima kasih Prof. Wah, ini saya tahu begini gini. Kalau di misalnya kita ngambil S2 informatika ya, atau bioinformatik, S2 di bidang AI ya, artificial intelligence misalnya. Itu setahu saya ada masa matrikulasi. Jadi misalnya Anda satunya biologi. Ini terlepas Anda pernah ngambil sertifikasi apa atau enggak, Anda akan dimasukkan ke masa matrikulasi biasanya 6 bulan itu. Jadi Anda harus ikut penyetaraan dengan S1 ilmu komputer itu selama 6 bulan. Baru setelah itu bisa masuk program utama mereka. Jadi mungkin kalau mau belajar programming language lebih dahulu boleh, tapi dalam arti kan nggak harus ngambil sertifikasi atau apa, misalnya ikut kursus gratis di Coursera atau apa, nggak masalah gitu. Karena nanti program studi, misalnya Anda ngambil S2 AI, misalnya di UGM saya tahu ada, dan pengelola prodinya teman saya itu, kolega saya itu, itu akan memberikan masa matrikulasi selama 6 bulan. Jadi Anda akan diberikan penyetaraan pemahaman mengenai AI seperti anak S1 ilmu komputer. Jadi Anda nggak usah khawatir soal itu. Mungkin nggak harus belajar dalam arti ngambil sertifikasi atau apa, tapi lebih ke 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 ya ambil kursus-kursus di gratis aja gitu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas pertanyaannya, dan di sini saya cukup mengapresiasi bahwa diskusi kita pada pagi hari ini cukup aktif ya, dan di sini juga kita dapat banyak insight juga dari Prof. Dan sebelum kita akhiri, saya juga ingin Prof memberi closing statement ya terkait topik hari ini, sekaligus juga memberikan sedikit sambutan. Sebenarnya seharusnya di awal ya, namun uh, Prof berikan sambutan juga sebagai sebagai Grand Ambassador dari Generasi Peliti juga, Prof. Persilakan, Prof. Nah, oke begini. Mungkin ini lebih closing statement dan sambutan digabung. Tapi dalam arti begini, kalau uh, kita sekarang menghadapi perkembangan artificial intelligence atau AI yang begitu pesat ya. Bahkan saya sempat berdiskusi dengan beberapa pakar ilmu komputer dan juga di dalam dan luar negeri, dan juga mengikuti webinar dan lain-lain. Bahkan sudah ada gitu pakar ilmu komputer, bahkan ya orang-orang gede ilmu komputer ya di luar sana yang percaya bahwa suatu saat AI akan lebih cerdas dari manusia. Dan mereka tai minute, dalam arti mereka serius. Mereka nggak bercanda atau berhayal. Saya sebut aja, ya, salah satu contohnya tuh Elon Musk atau Sam Altman. Ya, Sam Altman tuh CEO-nya OpenAI yang bikin ChatGPT, atau Elon Musk yang CEO-nya Tesla dan X ya, media sosial. Mereka percaya
Walaupun itu mungkin nggak akan terjadi dalam our lifetime ya, tapi dalam arti perkembangan AI ini kita harus antisipasi dalam sekarang. Dalam arti saya nggak bilang kita semua harus jadi ahli ilmu komputer, enggak gitu. Tapi dalam arti kita harus mempelajari dan menggunakan dan mengembrace AI untuk membuat diri kita lebih baik gitu. Baik, apapun riset yang mau kita ambil, mau biologi, ilmu komputer, farmasi, kedokteran, apapun riset yang kita ambil. Karena kalau tidak kita lakukan itu, kita akan tertinggal. Karena kalau di bahkan sekarang itu perkembangan AI itu udah semakin saya nggak bilang tidak masuk akal, tapi udah terlalu jauh. Misalnya kalau kawan-kawan pernah, ini saya nggak bercanda ya, dalam arti kalau kawan-kawan pernah nonton film Her, itu kan film Her itu kan yang main Jackie Phoenix ya, dia literally pacaran dengan AI itu ya. Itu sekarang terjadi. Jadi ada vendor di Amerika dan Eropa yang menyediakan jasa supaya ya orang-orang kesepian bisa pacaran dengan AI. Sudah sejauh itu. Sudah sejauh itu. Dan tentu saja kita tidak akan ke arah situ ya, karena itu kan mungkin terkait moralitas dan etika. Budaya kita kan nggak cocok, tapi dalam arti perkembangan AI yang udah sangat jauh ini, gimana kita manfaatkan untuk kepentingan life science kan? Ya, maksudnya kan tidak harus misalnya kita belajar secara formal untuk ilmu komputer. Misalnya kita bisa ngambil program sertifikasi, saya kasih tahu. Banyak perusahaan punya program sertifikasi, saya udah sebut dari tadi dari di awal kan. Jadi bisa juga kita mendalami AI itu dalam arti dalam konteks informal ya, dengan program sertifikasi, tidak harus punya gelar atau itu enggak gitu. Dan apabila kita memahami dan menguasai AI ya, kita nggak akan tertinggal gitu oleh mereka yang punya AI. Karena ini sudah menjadi suatu kepercayaan, bukan kepercayaan ya, keyakinan umum di komunitas ilmiah. Gitu. Memang AI, simple sekali statement ini yang dipercaya oleh kita ya komunitas ilmiah. Memang AI itu tidak akan menggantikan manusia. Tapi manusia yang menguasai AI akan menggantikan manusia yang tidak menguasai AI. That's a fact. Itu fakta. Dan itu sudah terjadi di negara maju dan dalam hal-hal tertentu di kita ya di Indonesia pun juga saya nggak sebut AI tapi otomatisasi dalam berbagai bidang itu terjadi. Kita lihat seperti transaksi di bank itu kan jumlah teller di bank, jumlah customer service di bank itu semakin dikurangi dan bahkan jangankan customer service di bank ya atau teller di bank tapi juga jumlah ATM. Jumlah ATM itu semakin berkurang. ATM yang biasa kita ngambil uang kas. Karena semuanya bisa dilakukan di HP kita. Transaksi di bank itu. Lagi sekarang ada GoPay, ada OVO, dan lain-lain. Semuanya elektronik, semuanya terkoneksi. Dan tentu saja di balik semuanya itu yang kita lihat, ada, mungkin saya nggak sebut AI, ada machine learning di situ. Yang merupakan bagian dari AI yang mengendalikan semua transaksi itu. Jadi udah otomatisasi di berbagai bidang. Nah, apakah kita akan bengong aja gitu kan? Kita menganggap AI itu atau machine learning itu tidak relevan ya. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, makanya kan kawan ya jangan ragu untuk saya kira ini juga berlaku ke saya sendiri bukan untuk ke kalian kawan-kawan saya tapi juga ke saya sendiri. Jangan ragu untuk selalu belajar hal-hal baru ya terutama terkait AI dan lain-lain. Saya kira begini. Terima kasih banyak Baik, terima kasih atas Prof kesempatannya. atas insight-nya. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi kepada teman-teman, kepada peserta, Bapak dan Ibu sekalian yang bisa untuk on kamera. Kami sama apresiasi untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk open kamera. Kita bisa ambil sesi dokumentasi ya untuk sebentar saja. Baik, dipersilakan untuk yang bisa on kamera. Baik, tim yang akan membantu apakah sudah siap ya untuk Sudah. baik. Kalau begitu, ya baik, ini ternyata ada yang beberapa yang proses. Saya tunggu terlebih dahulu. Baik, eh, ya masih ada yang proses lagi. Baik, kalau gitu saya mulai ya dari slide 1, 3, 2, 1. Slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu saya atas perhatiannya. Untuk sertifikat sendiri nanti akan dikirimkan dalam 5 hari kerja ya Bapak dan Ibu sekalian via email. Jadi mohon ditunggu untuk sertifikatnya nanti
ketika sudah lewat 5 hari kerja, dalam 5 hari kerja pasti nanti akan kami kirimkan sertifikatnya juga kepada Bapak dan Ibu via email, dan juga nanti kami kirimkan juga untuk modulnya ke via email juga. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.